Apply. Oke. Oke, kita lihat. Nah, ini kita ulangi ya. Nah, ini kondisi spermatozoa ya. Di klinik saya ada namanya alat screening darah ya. Bisa juga dipakai untuk screening sperma di sini. Ini kondisi sperma ya, pasca latihan 3 unsur. Dia terlihat sangat lincah banget ya, aktif dia. Begitu juga kondisi darah ada nanti beberapa testimoninya, kondisi darah pasca terapi 3 unsur ya. Nah ini kondisi darah before atau darah yang mengalami stagnasi Bapak Ibu. Ya, stagnasi itu adalah pengentalan pada darah. Jadi jika darah kita kental ya, maka di situ darah tidak akan optimal memberikan atau menjalankan fungsinya. Yang mana fungsi darah itu yang pertama adalah untuk mengantarkan nutrisi yang diperlukan sel-sel di seluruh tubuh kita, dalam organ kita. Jadi jika dia mengalami stagnasi yang disebabkan karena kolesterol atau glukosa di sini, sehingga struktur darahnya lebih kental. Jadi jalur distribusi yang akan darah antarkan ke seluruh organ nutrisi. Jadi fungsi darah itu yang pertama, dia mengantarkan nutrisi ya, mengantarkan sumber makanan ya untuk sel-sel ke seluruh organ. Yang kedua, dia adalah mengantarkan oksigen seperti itu. Yang ketiga, dia berfungsi sebagai pengikat racun dan membuangnya lewat kotoran atau lewat keringat ya, pembuangan. Jadi jika darah kita mengalami stagnasi yang disebabkan karena diabetes atau kolesterol ya, bisa dipastikan jalur distribusi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh akan terganggu. Makanya orang yang mengalami kolesterol atau diabetes ya, atau hipertensi, kebanyakan diabetes ya, dia yang pertamanya dia orangnya mudah capek Pak, mudah capek, kemudian sering ngantuk seperti itu. Nah, itu bisa warning ya teman-teman. Kalau terasa badan antum itu sudah mulai capek, sering ngantuk kayak gitu, itu bisa dipastikan darah antum mengalami stagnasi atau pengentalan. Ya, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu dilakukan terapi. Banyak terapi-terapinya untuk melancarkan peredaran darah. Salah satunya dengan bekam, ya, alfasdu kayak gitu. Tapi tidak cukup di sini saja. Oke, ada story. Saya mute dulu, maaf Pak Gojali, saya mute dulu. Nah, ini kondisi after, ya. Kondisi after pasca pasien atau peserta terapi 3 unsur. Nah, ini sudah dari sini sudah kelihatan sekali. Ya. Di awalnya mengalami stagnasi, setelah diterapi ya 3 unsur, alhamdulillah kondisi sel-sel darah dia memisah. Nah, ini yang kosong ini adalah oksigen Bapak Ibu. Nah, ini sel-sel darahnya. Seperti itu. Tentu ini harus dilakukan dengan terapi ya, dengan teknik terapi. Makanya di terapi 3 unsur ada tiga jenis terapi. Yang pertama, terapi 3 unsur untuk pasien stroke ya. Yang kedua, 3 unsur untuk pasien HNP untuk masalah tulang belakang. Yang ketiga, terapi 3 unsur untuk vitalitas pria atau kesuburan pria dan wanita. Jadi
terapinya ada 3 jenis. Nah, ini bisa didapatkan teknik terapi dengan 3 pola ini jika peserta itu mendaftar ya, sudah lulus tingkat 1 ya, setelah para peserta menjadi terapis atau dia mengusulkan diri untuk buka cabang. Nanti diajarkan tekniknya, kita MOU untuk peserta, dan diajarkan teknik bagaimana caranya nanti. Oke. Untuk peserta yang reguler ya, yang biasa ikut pelatihan mandiri, untuknya baik itu privat atau ini, dia bisa untuk personal ya, personal, terapi personal, tapi belum bisa untuk melakukan tindakan atau terapi ke pasiennya. Nah, ini beberapa testimoni ya, Pak Ibu. Kasih simak. Ini testimoni kalau untuk kejantanan ya boleh dicek. Alhamdulillah hasilnya dari para peserta luar biasa. Malah itu ada Pak YD ya dari Jakarta, dia masalah di jantung. Setelah masalah di jantung dia ikut terapi 3 unsur ya, setiap hari dia latihan. Alhamdulillah hari pertama dia PC video call privat, kedua ketiga dia privat, keempat enggak, kelima tuh dia privat lagi, dan beliau laporan dia udah expired, dia udah impoten ya, udah lama juga karena masalah pada jantung ya. Kemudian dia laporan, katanya, alhamdulillah katanya 2 hari ini katanya ada yang bangun katanya. Ya, ada yang bangun gitu. Alhamdulillah. Makanya kalau di terapi 3 unsur untuk bangun itu sebenarnya teman-teman sangat mudah. Sangat mudah sekali. Intinya untuk mendapatkan vitalitas itu ya ada di teori, namanya teori ejakulasi ya. Teori ereksi. Nanti dipelajari semua di 3 unsur. Inti dari terapis kejantanan ya, ini terapis ya, orang yang melakukan terapi untuk vitalitas. Intinya pada terapi kejantanan itu adalah melancarkan peredaran darah, Bapak Ibu. Ya, melancarkan peredaran darah. Jika peredaran darahnya lancar, maka aliran oksigen dan kimia dan nutrisi yang diperlukan organ vital akan optimal. Makanya prinsip dasar tersebut ya bisa diaplikasikan oleh para terapis-terapis itu. Bisa dengan bekam, bisa dengan pijat urut, ada yang menggunakan metode pijat urut, diurutnya pada penis ya. Ada yang pakai herbal kayak gitu. Nah, karena fungsi herbal ya Bapak Ibu. Herbal itu adalah untuk melancarkan peredaran darah. Herbal yang dipakai, yang sering dijual-jual itu adalah herbal panas. Fungsi dari herbal tersebut adalah agar sebagai pemanas ya, agar peredaran darah lancar ke areal vitalitas. Jadi konsepnya seperti itu. Nanti kita bahas. Semuanya kita bahas tuntas, lengkap dengan teori keseimbangan. Jadi apakah orang yang mengalami vitalitas yang kuat seperti itu setelah minum obat atau setelah diterapi pijat urut atau dinaikkan vitalitasnya dengan terapi-terapi lain ya, terapi-terapi dengan alat bantu atau apapun itu ya, dikasih penguatan dengan alat atau gimana, apakah itu baik
untuk tubuh kita belum tentu seperti itu. Nanti ada di teori keseimbangan ya, kita bahas. Insya Allah nanti jika panjang waktunya akan kita bahas. Oke, ini sudah mulai ya. Insya Allah kita mulai materinya bentar lagi. Oke. Oke, sudah 14. Nah, ini jika Bapak Ibu semuanya nanti bergabung ya. Ini adalah channel. Nah, yang dikatakan channel tutorial itu isinya ini, Pak. Jadi channel nanti yang sudah gabung mendapat hak di sini nanti. Nah, di sini berisi video-video, ilmu, semua yang ada di terapi 3 unsur. Jadi bisa dapat akses ya, dapat akses ke sini, boleh masuk, insya Allah nanti di channel. Jadi ada perjanjiannya ya Bapak Ibu semuanya di terapi 3 unsur ini khusus Muslim ya. Kita belum membuka terapi ini untuk di luar Muslim. Nanti kita jelaskan alasannya kenapa terapi 3 unsur ini dibuat khusus Muslim. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah jua kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan pada malam hari ini untuk berjumpa lagi pada sesi Zoom meeting, walaupun mungkin teman-teman ada yang sudah pernah gabung teori, ada yang sudah ikut kelas ya, atau yang belum juga boleh nanti silahkan bergabung dan di akhir nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan apa itu mengenai terapi 3 unsur ya. Terapi 3 unsur adalah terapi mandiri penguatan fisik dan organ ya, yang mana dalam tubuh kita itu ada beberapa unsur ya, dari fisik, psikis, dan nutrisi. Nah, yang ketiga unsur tersebut jika seimbang dia akan menjadikan tubuh kita kuat seperti itu. Jadi dasar kekuatan ke tubuh kita itu adalah keseimbangan. Jadi jika tidak seimbang antara fisik, psikis dan konsumsi dan apa yang kita makan, maka tubuh kita akan mengalami defisit seperti itu. Maka ada di terapi di teori 5 unsur namanya DTCM ya. Jika ada satu organ yang lebih dominan, maka dia akan menekan organ yang lain. Tapi tidak kita bahas itu karena di luar tema dari terapi 3 unsur. Jadi kita akan fokus pada apa itu terapi 3 unsur ya. Jadi fokus kita nanti ada pada sosialisasi terapi 3 unsur dan bagaimana terapi 3 unsur ini bisa menguatkan sistem organ kita dan bisa menyehatkan serta menambah vitalitas ya. Jadi kita garis tarik benang merah ya,
mengenai konsep dasar terapi 3 unsur adalah yang pertama, konsep dasar terapi 3 unsur adalah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Muslim yang kuat itu lebih Allah cintai daripada Muslim yang lemah dan daripada keduanya ada kebaikan. Jadi dasar saya membuat apa itu terapi 3 unsur adalah untuk menjadikan fisik, ya, organ fisik kuat, organ sehat, sehingga dengan kekuatan tersebut kita bisa melakukan aktivitas, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Jadi umpamanya Bapak Ibu, ya, mempunyai fisik yang kuat, yang sehat. Jadi fisik yang sehat, yang kuat itu bisa menambah aktivitas ibadah kita. Contoh, kita ingin menambah tahajud, sholat malam, qiyamul lail, ya. Itu memerlukan fisik yang kuat, memerlukan tubuh yang sehat, Bapak Ibu. Kalau kita sakit-sakitan, kita nggak bisa, baru berdiri 1 menit aja udah tepar seperti itu. Tapi jika tubuh dan fisik kita kuat, ya, maka kita akan bisa melakukan aktivitas ibadah yang berkualitas seperti itu. Ya, jadi dasar terapi 3 unsur adalah Muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada Muslim yang lemah. Jadi konsep dan konsentrasi terapi 3 unsur bukan hanya vitalitas saja. Jadi jauh, ya, jauh lebih dari itu adalah bagaimana kita menjadikan fisik dan organ kita sehat sehingga fisik dan organ kita itu kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah banyak Bapak Ibu. Ibadah bukan hanya soal pasutri, ya. Bukan hanya soal hubungan suami istri. Ibadah itu sangat-sangat luas sekali, ya. Sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, semua membutuhkan fisik dan membutuhkan kekuatan fisik dan tubuh kita. Ya, itu menjadi dasar jadi terapi 3 unsur. Muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada Muslim yang lemah. Seperti itu. Kemudian ibadah itu banyak, ibadah wajib, ibadah sunnah, ya, termasuk ibadah yang sering kita lakukan ya, setiap hari, yaitu mencari nafkah, ya, Pak Zul, ya, cari nafkah dengan apa namanya itu usaha potong rambutnya, gitu. Saya mencari nafkah istri dengan dunia terapis dan mengajarnya. Kemudian teman-teman yang lain ada yang berdagang, ada teman-teman yang lain yang bekerja, yang ada yang tentara, ada yang polisi. Semua tersebut membutuhkan fisik dan organ yang sehat, Bapak Ibu. Jadi jika kita sakit, organ kita sakit, ya, jantung saja kita sakit, udah berapa ratus juta itu, seperti itu. Ginjal aja kita sakit, ya, udah berapa ratus juta, seperti itu. Itu diakibatkan karena apa? Nanti kita bahas kenapa organ-organ tersebut mengalami defisit atau sakit dan bagaimana caranya mengembalikan fungsi dari sakit jantung, sakit apapun sakitnya, ya, termasuk psikis juga, ya, psikis juga termasuk. Bagaimana mengembalikan organ yang sakit tersebut, banyak orang diabetes, ya, mengapa diabetes, karena apa diabetes, dan bagaimana mengembalikan organnya hingga normal kembali. Nanti kita bahas di 3 unsur. Jadi jangan dipersempit, ya, teman-teman. Terapi 3 unsur ini hanya vitalitas, tidak, ya. Terapi 3 unsur adalah mencakup semua kesehatan tubuh kita. Seperti itu. Yang mana jika semua organ kita sehat, maka akan menunjang aktivitas kita, apapun aktivitasnya, termasuk aktivitas kita untuk beribadah. Jima juga, jima termasuk ibadah, ibadah yang sangat besar pahalanya, ya, sangat besar pahalanya, insya Allah, dan ibadah yang luar biasa, gitu. Ya, jadi itu membutuhkan fisik dulu, fisik yang kuat, jantung yang sehat, seperti itu. Jadi itu dasarnya. Nah, jadi dasar tersebut, ya, jika fisik kita kuat dan sehat, baru kita
penguatan vitalitas nanti. Nah, seperti itu, Pak Ibu ya. Makanya di terapi 3 unsur dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah penguatan fisik dan organ, ya. Kemudian tahap kedua, setelah fisik dan organ kita kuat dan sehat, ya, baru penguatan vitalitas. Jangan dibalik, jangan antum, maaf ya, terapi pijat, antum terapi pijat itu menguatkan qi atau memperlancar peredaran darah pada areal vital. Itu doang. Pertanyaannya apakah jantung, apakah fisik kita energinya sama, balance dengan kemampuan qi, kemampuan kualitas dari organ vital tersebut? Jawabannya belum tentu seperti itu. Bisa jadi dia lebih tinggi, organ jantung kita berada pada defisit seperti itu ya. Organ ginjal kita berada pada defisit seperti itu. Hingga dia akan menekan dan memaksa kerja organ lebih keras, lebih keras, lebih keras. Dari hal itu akan menciptakan akan membuat organ yang dipaksa melakukan aktivitas tersebut menjadi defisit. Ya, lama-kelamaan dia melemah, maka timbullah orang sakit jantung, timbullah sakit ginjal, timbullah diabetes seperti itu, timbullah masalah-masalah beser kayak gitu. Itu diakibatkan tidak seimbangnya organ pada tubuhnya. Maaf ya, ini siapa ini? Kok ada yang coret-coret? Siapa coret-coret? Bentar ya. Oke, di sini di room channel ya. Jika Bapak bergabung nanti semua akan masuk sini ke dalam channel tutorial. Sini ada konsep kejantanan di abad ini ya. Ada bahaya konsumsi obat kuat, penyebab disfungsi ereksi, hormon, masalah hormon, makanan yang meningkatkan ereksi, cara melancarkan peredaran darah secara alami ya, secara alami, penyebab aliran darah terhambat ya, memahami sistem peredaran darah, tanaman herbalnya, sistem pernapasannya, gitu. Pijatan, semua ini teori ini. Semua ini teori ada di channel tutorial. Boleh kalau antum sudah gabung, sudah daftar ke admin, nanti bisa dilihat, dibaca-baca. Ini teori semuanya. Tapi esensinya kita nanti di terapi 3 unsur bukan teori, Pak. Nanti antum akan diajarkan sebuah teknik yang simple, mudah, dan bisa dilakukan siapa saja. Hatta itu usia antum tua atau muda, insya Allah akan bisa antum praktekkan dengan sangat mudah. Karena apa? Usia-usia yang tua saja, ya, insya Allah bisa mempraktekkannya. Nah, ini peserta kita terjauh Pak Yudi ya. Pak Yudi, nah, ini nomornya ada lain kan. Pak Yudi ini dari Kuwait, dari negara Kuwait. Nah, nomornya ada lain. Ya, peserta luar negeri pertama Pak Yudi. Nah, ini sebelumnya dasar-dasar. Ini di channel ya. Awal-awal dulu enak, peserta pertama, kedua, ketiga kita masih ada promo dulu ya. Sekarang manajemennya sudah galak. Manajemennya udah pelit. Jadi nggak ada promo lagi. Ini insya Allah manfaat yang antum dapat jauh lebih besar dari apa yang antum keluarkan. Ya, pokoknya antum mengalami sakit,
jantung, sakit apapun itu, insya Allah dengan terapi 3 unsur insya Allah akan baik kembali. Intinya nanti saya ajarkan. Inti dari penyakit itu ada 3, Bapak. Yang pertama dari perut ya. 2, maaf. Dari perut dan dari pikiran kayak gitu. Dari perut apa yang kita makan, Bapak? Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan seperti itu ya. Jadi itu mempengaruhi kualitas, dan perut itu larinya ke darah ya. Perut larinya ke darah. Darah, apa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh darah? Banyak. Diabetes, kolesterol, asam urat, jantung, ya, vertigo, termasuk juga vertigo ke saraf juga, ya. Banyak. Stroke seperti itu. Asam urat dan yang lain-lain. Ya. Itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh masalah pada darah. Dan psikis juga mempengaruhi, sangat banyak mempengaruhi, karena psikis ini mempengaruhi sel, ya, mempengaruhi sel dalam darah kita. Jadi jika psikis kita bagus, sel kita akan aktif, Bapak, akan senang, bahagia gitu. Kalau dia senang, bahagia dan aktif, dia akan lancar dalam proses distribusi nutrisi yang diperlukan oleh organ, ya. Jadi kalau antum mau sehat, yang pertama jaga makan dan selalu bahagia. Itu saja, selalu bahagia. Kayak gitu. Makan antum jaga dan selalu bahagia. Ditambah lagi nanti latihan pernapasan untuk memperlancar peredaran darah dan memberi asupan oksigen, nutrisi, dan apa nama itu, energi ke ini. Nanti kita bahas 3 teorinya ya. Oke, dasar kesehatan manusia adalah pada darah, pikiran, tulang, 3 unsur, konsep terapi 3 unsur. Darah apa yang kita konsumsi, jika halal thayyiban maka akan berdampak baik pada darah. Ini boleh dilihat di channel ya, channel testimoni, linknya banyak yang beredar itu. Tulang sebagai penopang tubuh dan tempat organ berlindung. Jika struktur tulang kita baik, maka organ-organ dan aliran darahnya akan baik. Psikis, organ tubuh kita sangat mengaruhi oleh pikiran kita. Yang mana jika pikiran kita rileks, maka organ akan sehat. Oke. Nah, ini di awal-awal saya buat ya. Bagi banyak. Nanti lebih disederhanakan tapi stroke, HNP, masalah tulang belakang, dan terapi vitalitas kejantanan. Ini satu nih. Oke. Apa itu terapi 3 unsur ya? Tadi sudah dijelaskan, terapi 3 unsur itu adalah terapi penguatan fisik dan organ ya, yang mana jika fisik dan organ kita sehat, itu akan menunjang aktivitas apapun kita, aktivitas ibadah ya. Kemudian dasar dari terapi 3 unsur itu adalah penguatan fisik dan organ, Pak. Ya, penguatan fisik dan organ, yang mana jika fisik dan organ kita sehat dan kuat, maka semua tubuh kita itu akan seimbang, termasuk vitalitas. Oke, kita bahas ini di channel ini adalah khusus untuk vitalitas. Ya, apa itu terapi kejantanan ya, 3 unsur, yaitu terapi pasutri kejantanan tanpa obat, tanpa pijat, tanpa totok. Ini ada dari teknik kuno, kungfu muslim, dan exercise serta penjadwalan yang termanajemen rapi. Anda akan mendapatkan hal yang berbeda dari terapi-terapi lainnya. Ya, nanti Anda kalau sudah masuk akan diberikan edukasi mengenai pemahaman hubungan yang sehat dan bagaimana mendapatkan kekuatan seperti pria kuno di masa lalu. Oke, teknik ini diadopsi dari berbagai disiplin ilmu ya, antara lain teknik pernafasan kungfu, teknik exercise modern, teori keseimbangan, teori konsumsi, dan yang lain-lain, sistem manajemen, sistem belajar interaktif nanti. Jadi jika antum masuk nanti bukan hanya soal kejantanan ya, ini yang ada di channel testimoni terapi 3 unsur pasutri kejantanan ya.
Tapi nanti antum akan mendapatkan yang global secara menyeluruh, bagaimana cara meregenerasi sel dan bagaimana cara mendapatkan fisik dan organ yang sehat seperti itu. Jadi fisik dan organ itu nanti akan kita sehatkan secara alami. Pak Satrio mungkin sudah ya, sudah latihan Pak Satrio. Satrio, Pak Satrio, Masya Allah Pak Satrio. Senior ini Pak Satrio. Oke, kita bahas di ini sedikit ya. Ada beberapa teori sedikit kita bahas. Oke. Oke, nih Bapak perhatikan, kita masuk ke teori. Ini bisa dilihat nanti di channel tutorial bagi yang sudah tergabung, terdaftar menjadi member terapi 3 unsur. Pak Satrio bisa dilihat dasar teori tadi. Terapi kejadian 3 unsur resep kuno kuat tanpa obat. Materi pertama adalah konsep kejantanan di abad ini. Abad ini yang apa? Abad yang sedang kita alami sekarang ya, abad 21 ya. Konsep kejantanan membuat pria rentan terkena kanker. Pria cenderung menghiraukan tanda-tanda masalah kesehatan. Sekitar dari 5 pria diprediksi mengidap kanker sebelum umur 75 tahun. Nah, ini penelitian ya, bukan asal-asal buat ya. Sebuah badan penelitian asal Inggris mengungkap konsep sosial kejantanan sebagai salah satu penyebab dibalik lebih rentannya pria terhadap kanker dibandingkan wanita. Ya, jadi cenderung laki-laki itu mempunyai peluang mengidap kanker lebih besar dibanding wanita. Fenomena yang sama juga diamati di Asia karena banyak pria merasa perlu, nah ini perlu digarisbawahi, merasa perlu untuk unjuk kejantanan. Nah, ini clue-nya di sini teman-teman, bapak-bapak. Karena banyak pria merasa perlu unjuk kejantanan, ya, tentunya kepada istri kita, mereka lebih cenderung mengadopsi gaya hidup tidak sehat. Ya, gaya hidup tidak sehat apa aja? Gaya hidup tidak sehat itu yang pertama konsumsi obat kuat, ya. Kemudian makan makanan tidak sehat, kurang olahraga, seperti itu. Hal ini yang diketahui dapat meningkatkan resiko kanker yang menghiraukan tanda-tanda masalah kesehatan. Oke, kita lanjutkan. Diskusi mengenai kesehatan pria serta ajakan melakukan pemeriksaan kesehatan juga masih kurang jumpai dibandingkan dengan pesan-pesan kesehatan biasa yang ditunjukkan bagi wanita. Jadi laki-laki ini sering abai ya, sering abai masalah kesehatan karena kita itu ya sibuk di luar untuk nafkah, sibuk di luar untuk dan laki-laki cenderung memang tidak sakit itu kita kadang nggak ngerasain kayak gitu karena kita ngerasa oh biasa aja, tapi nanti perlu antum pelajari tanda-tanda ya tanda-tanda bagaimana tubuh itu mulai lemah atau tanda-tanda prostat ya, nanti ada di materi nanti apa cikal bakal kita memiliki kemungkinan tidak untuk apa namanya tuh terkena prostat, nanti tanda-tandanya dipelajari ya, ada nanti boleh dicatat silakan. Para pasien tersedia pria tersebut umumnya beralasan gejala yang mereka alami seperti letih berkelanjutan, gangguan kemih, hanya tanda penyakit ringan. Nah, kebanyakan kita seperti ini Pak, gejala-gejala yang
kita alami ini letih berkelanjutan, gangguan kemih, kita rasa itu pertanda penyakit ringan. Dan mereka harus kuat menghadapinya. Padahal bila terus berlanjut, gejala-gejala tersebut dapat menjadi pertanda awal kanker seperti kanker prostat dan penis. Semakin cepat, nah ini kata kunci di sini Pak, semakin cepat kita mendiagnosis pasien, semakin baik pula prospek perawatan dan penyembuhan. Seperti itu. Jadi antum alhamdulillah jika mengikuti Zoom ini, setidaknya antum mendapat edukasi ya, bagaimana cara mendeteksi dini pada tubuh antum, apakah tubuh antum itu mengalami masalah yang berpotensi untuk terkena kanker prostat dan yang lain-lain. Oke, kita lanjutkan ya. Kanker prostat adalah jenis kanker yang ketiga terbanyak di Indonesia setelah kanker paru dan kanker yang lain. Sekitar 15 kasus ditemukan di setiap populasi berjumlah 100.000 orang. Jadi dari 100.000 orang ini berpotensi ada 15 orang terkena kanker prostat. Dan angka ini terus meningkat. Kanker prostat pada awalnya munculnya tanpa gejala. Nah, ini boleh dicatat silakan. Kanker prostat pada awal munculnya itu tanpa gejala, teman-teman. Ya, berarti dia seperti hantu, seperti itu. Kanker prostat tanpa gejala. Dia tidak memberikan warning seperti itu ya pada awal munculnya. Namun pada tahap lanjut ya, gejala-gejala seperti perubahan pola berkemih yang lebih sering. Nah, ini boleh dicatat. Perubahan pola berkemih yang lebih sering, sulit memulai atau berhenti, alirannya lemah, serta munculnya darah pada air seni, serta nyeri tulang dapat muncul. Ya, nah, ini tanda-tandanya. Boleh yang satu, perubahan pola berkemih ya, lebih sering, sulit memulainya atau berhentinya sulit ya, alirannya lemah ya, cer kayak gitu, lembut, kecil kayak gitu ya, semprotannya itu ya lemah, serta muncul ini ada darah, mungkin ada di air seni atau nyeri tulang pada. Sebaiknya kanker penis juga lebih jarang ditemui, tapi akibatnya banyak orang juga tidak familiar dengan tipe kanker yang disebabkan definisi. Oke, jadi boleh catat ini warningnya seperti ini ya, perubahan pola berkemih, sudah berkemih kita tuh sudah lemah seperti itu, alirannya lemah. Ini ada warning gejala-gejala yang beresiko kanker prostat. Oke, kita lanjutkan. Ke materi berikutnya. Oke, lanjut ke materi kedua ya. Oke, banyak pria rela melakukan berbagai cara untuk terlihat perkasa di dalam hubungan seksual, termasuk mengkonsumsi obat. Namun, obat kuat tersebut apakah benar-benar efektif menjadikan atau membuat pria tersebut kuat? Ya, efektif tidak? Nah, jawabannya adalah bisa efektif dan bisa tidak. Jika antum hanya mengejar yang sementara, bisa efektif. Tapi jika antum mengejar kesehatan, maka ini sangat berbahaya. Oke, ini kita masuk ke disfungsi ereksi ya. Oke, disfungsi ereksi merupakan keadaan ketika penis kita tidak mampu mengalami atau mempertahankan ereksi
Kondisi ini terjadi akibat pembuluh darah penis tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Ya, jadi konsep dasar dari ereksi ya, kita ambil di terapi 3 unsur adalah konsep ereksi ada yaitu yang mana pada konsep ereksi 3 unsur peredaran darah dan qi lancar ke area vitalitas. Jadi sangat sederhana sekali teman-teman. Jadi jika kita mengalami masalah disfungsi ereksi, solusinya adalah apa? Solusinya adalah memperlancar peredaran darah. Makanya pasien-pasien yang diabetes, pasien-pasien yang kolesterol, ya, pasien-pasien yang mengalami masalah pada pengentalan darah, dia lebih rentan terkena disfungsi ereksi. Ya, mereka lemah syahwat, mereka tidak bisa bangun seperti itu. Itu diakibatkan kenapa? Karena terhambatnya pasokan nutrisi dan oksigen serta aliran darah tidak bisa optimal masuk ke area vitalitas. Ya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah melancarkan peredaran darah ke areal vitalitas. Nah, cara yang konvensional bagaimana? Banyak, dengan pijatan, bisa dengan urutan, bisa dengan bekam pada pinggang, bisa dengan berbagai teknik-teknik yang lain, bisa itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah teknik tersebut, penguatan pada vitalitas tersebut akan seimbang? Nah, itu nanti di akhir kita bahas mengenai apa namanya itu konsep dasar keseimbangan. Ya. Oke, beberapa keadaan yang menyebabkan terganggunya aliran darah, kerusakan pembuluh darah pada saraf akibat komplikasi penyakit diabetes mellitus atau hipertensi, aliran darah tinggi, adanya kelainan penis akibat kecelakaan atau faktor bawaan, ya. Konsumsi alkohol. Nah, ini adanya kelainan pada penis akibat kecelakaan atau manufaktur bawaan atau yang lain-lain. Nah, ini saya pernah bahas untuk para peserta yang melakukan latihan yang berat ya, yang berat-berat dengan bantuan alat atau apapun tekniknya ya, dengan alat-alat, dengan bantuan alat atau ditambah apapun ya, yang fungsinya untuk memperlancar peredaran darah ya. Ini jika tidak hati-hati dia berbahaya untuk saraf, teman-teman. Bukan tidak apa namanya tuh merekomendasi teknik tersebut ya, teknik yang dipakai dengan alat itu, alat bantu ya, dengan alat bantu. Tapi jika saraf antum tidak kuat ya, jika antum coba-coba saraf tidak kuat, itu berbahaya untuk sarafnya. Makanya di 3 unsur nanti penguatan terakhir ya, ada fitness vitalitas namanya. Makanya di 3 unsur ini lengkap sekali Pak. Mulai dari pernafasan, mulai dari stimulasi energi, mulai dari regenerasi sel, regenerasi apa namanya pengembalian fungsi organ ya menjadi lebih baik dan normal lagi. Sampai kita penguatan pada fitness vitalitas nanti dengan alat bantu kita. Penguatannya dengan alat bantu, latihannya dengan pukulan atau dengan ada alat-alat bantunya ya seperti itu, dengan menguji kekuatannya, menguji bobotnya seperti itu bisa nanti. Jadi di 3 unsur ini semua lengkap ya, semuanya metodenya ada di sini, semua metode apapun ada di 3 unsur. Insya Allah kita update terus nanti, dasar-dasar ilmunya akan kita tambah ya. Ada ilmu baru, ada ilmu ini tetap dengan SOP 3 unsur nanti. Ya, oke. Ini masalah yang terjadi karena disfungsi ereksi, efek obat samping obat-obatan. Nah, jadi kalau antum, ini warning juga, kalau antum sering konsumsi jamu kuat, obat kuat, ya, dan yang lain-lain kayak gitu, itu kemungkinan antum akan mengalami disfungsi ereksi pada kemudian hari. Ya, kemudian hari, kebiasaan merokok, oke,
Kita lanjutkan. Oke. Ini mau mencegahnya, mencegah difungsi ereksi ya. Mencegah difungsi ereksi, pastikan tekanan darah dan kadar gula darah tetap berada di rentang normal, cek terus gula darah antum ya dan tekanan darah, olahraga secara rutin secara teratur, hindari konsumsi alkohol, rokok dan paparan asap ya, makan malam kayak gitu. Ya, stop dulu ya Pak Haran makannya. Makan terus Pak Haran. Hindari konsumsi rokok, hindari penggunaan celana yang terlalu ketat. Nah, ini ada di trik di 3 unsur. Jadi salah satu trik di 3 unsur, kita itu baiknya tidak memakai celana dalam. Nah, fungsinya apa, Pak? Tidak memakai celana dalam agar aliran darah ke areal vitalitas itu lancar. Gitu. Ini secara umum ya. Ini ada apa namanya itu karya ilmiahnya, jadi tidak bisa kita rubah ya, tidak bisa saya rubah karena ini hasil karya tulis orang lain. Saya nggak berani merubahnya, paling saya edit next saja seperti itu. Kelola stres yang baik, misalnya dengan pergi berlibur, melakukan aktivitas positif. Nah ini ada nanti pelajarannya pada psikis ya, di 3 unsur ada psikis juga. Ini berhubungan dengan kontrol durasi Bapak Ibu. Ya, kalau laki-laki dikontrol durasi. Makanya tahapan 3 unsur itu yang pertama adalah penguatan fisik. Ya, 3 unsur itu yang pertama penguatan fisik. Itu yang pertama. Yang kedua penguatan vitalitas. Yang ketiga belajar dan penguatan kontrol durasi atau touching. Kontrol durasi, acing. Nanti dipelajari di situ bagaimana cara kita tekniknya kita bisa kontrol durasi ya sesuai keinginan antum, mau 1 jam 2 jam atau nggak mau dikeluarin, insya Allah juga bisa asal tekniknya kena. Kemudian apakah terapi 3 unsur ini sama dengan teknik exercise ya? Atau teknik pelenturan kan ada tuh teknik terapi yang hanya memakai exercise ya. Exercise itu gini Bapak, prinsip dasarnya ya vitalitas itu dia itu melancarkan peredaran darah ya. Orang melancarkan peredaran darah banyak. Nah, kalau antum mau cari ilmunya ya untuk memperlancar peredaran darah, antum googling aja di Google, di YouTube, cari senam Ali kayak gitu. Nanti akan diajarkan tekniknya, patahan-patahannya bagaimana. Jadi selangkangan kita ini intinya dipatahkan kayak gitu. Ditekan kuat-kuat seperti itu. Suruh orang aja neken. Gitu. Dengan tekanan yang kuat atau dipijat pada areal selangkangan, maka peredaran darah itu akan lancar. Ya, akan lancar. Itu mudah sekali kalau mau melakukan apa namanya itu ereksi itu. Sangat-sangat mudah sekali di 3 unsur. Tapi konsep dari 3 unsur bukan hanya itu. Jauh lebih besar ya. Jadi kita meregenerasi sel, meregenerasi atau mengembalikan fungsi organ menjadi normal kembali ya. Kemudian kita menguatkan sistem saraf, menguatkan sistem bobot otot seperti itu. Jadi teknik-teknik yang lain kita masukkan semua di 3 unsur. Exercise, jadi terlengkap insya Allah. Exercise itu paling mudah ya. Antum cari aja di googling senam Ali, aduh. Gitu. Nah, teknik pernapasan, itu yang pertama 3 unsur. Teknik pernapasan, apakah sama dengan teknik pernapasan Ki kesehatan dan Ki bertarung? Beda seperti itu. Kalau antum belajar Ki ya, yang sudah paham antara Ki, itu ada namanya Ki bertarung dan ada namanya Ki untuk kesehatan. Tai Chi ya, Tai Chi familiar itu adalah teknik pernafasan Ki untuk kesehatan. Makanya dia aliran darahnya gerakannya soft, lembut ya. Lembut seperti mengalir seperti angin.
Fungsi dari gerakan lembut itu untuk apa? Dia mengikuti alur apa namanya itu jalur distribusi titik meridian energi. Dia mengikuti aliran energi, ya, bersama dengan tarikan nafas kita. Jadi intinya dari Qi, makanya orang belajar Tai Chi itu dia lebih tenang orangnya, karena lebih terkontrol seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah terlatih untuk ya bernafas sesuai dengan RPM, ibaratnya kalau dari motor itu kecepatan RPM dari Qi yang mengalir dari tubuhnya. Jadi Qi ini ada kuat, teman-teman. Qi yang kuat tuh orangnya aktif. Aktif banget. Itu aliran Qi-nya kuat. Cepat seperti itu. Cepat. Qi ini berfungsi untuk pembakaran pada organ. Itu fungsi Qi. Qi itu tenaga, ya. Fungsi untuk pembakaran pada organ. Ada Qi-nya lemah, sehingga peredaran darahnya tidak lancar atau peredaran darahnya lemah. Nah, ini Qi yang lemah orangnya yang lesu, kurang aktif, males-malesan seperti itu. Makanya orang-orang di Saudi, di Timur Tengah itu Qi-nya kuat semua. Makanannya apa? Kambing seperti itu. Kalau kita makannya daun kayak gitu kan, kita lemah seperti itu. Makanya jangan ini makan kambing, kita harus banyak-banyak makan kambing ya. Oke, mengatasi disfungsi ereksi. Bagaimana jika terlanjur mengalami disfungsi ereksi? Nah, terdapat berbagai cara yang bisa dilakukan untuk membantu memperbaiki keadaan. Cara tersebut adalah konseling seksual, jika Anda mengalami disfungsi ereksi akibat masalah psikologis, pengobatan yang tepat adalah dengan melakukan konseling seksual pada terapis dan melakukan saran serta tips untuk mengembalikan fungsi kerja organ vital Anda. Di terapi kejantan 3 unsur ini Anda akan mendapatkan bimbingan bagaimana mendapatkan ereksi dan kekuatan bertahan lama saat jima tanpa obat kuat. Ya, ini konsep di 3 unsur itu adalah kita menguatkan fisik, Bapak Ibu. Kita menguatkan organ, kita kembalikan organ kita ini dari low menjadi apa namanya itu, menjadi turbo, ibaratnya kualitasnya kita tingkatkan seperti itu, ya. Jadi lemah kita tingkatkan menjadi sangat-sangat kuat seperti itu, sehingga ya dari kekuatan tersebut akan kita dapatkan Qi kita kuat. Saat Qi kita kuat, semua akan lancar, ya, normal seperti itu. Baru kita yang kedua, baru kita belajar nanti bagaimana caranya kontrol durasi, ya. Itu trik itu, insya Allah. Oke, ini materi selanjutnya penyebab aliran darah terhambat penis, ya. Ini yang pertama diabetes, diet tinggi lemak, cedera saraf tulang belakang, ini pengaruhi juga nih. Nah, karena ini pengaruhi saraf ini ada pada tulang belakang, ini ada namanya saraf, ya. Saraf di sciatica terhubung ke tulang panggul di sacrum, masuk naik ke atas, ya, ke organ semuanya. Ini jika cedera dia akan menghambat aliran Qi, ya. Kemudian merokok, penyakit ginjal. Oke. Oke. Enggak perlu. Oke, sekarang kita bahas apa itu terapi 3 unsur, ya. Oke. Materi teorinya sudah kita buka semua. Sekarang kita masuk di terapi 3 unsur. Oke, mau kuat tanpa obat dengan terapi 3 unsur. Nah, terapi ini insya Allah tiada syirik, ya, tiada pijat, ya, tiada totok,
tiada urut seperti itu. Jadi pakai apa gitu? Kok nggak ada pijat, nggak ada urut, nggak ada totok kayak gitu. Pakai apa? Ya, nanti kita buka ya. Bagaimana teknik penguatan di terapi 3 unsur? Apakah dengan exercise atau apa namanya itu tulang itu dipatah-patahkan kayak gitu. Itu saya namakan split ke. Nah, nanti antum dipaksa split, ada tuh. Oh, bisa sakit kayak gitu, sakit banget. Kita nggak perlu itu, nggak perlu, ada, bisa kayak gitu, mudah dilakukan, ada di terapi 3 unsur tekniknya ada, kita kasih jika memerlukan itu. Tapi apakah semua pasien itu cocok untuk gerakan tersebut? Belum tentu seperti itu, belum tentu orang bisa kuat dengan apa namanya itu melakukan exercise split yang merenggangkan paha seperti itu ya, sehingga aliran nanti di selangkangan itu dilakukan pemijatan kayak gitu sehingga aliran darahnya lancar seperti itu bisa. Konsepnya tadi seperti itu, konsep ereksi ya. Di 3 unsur enggak, itu hanya sebagian kecil seperti itu. Lebih jauh kita berpikir adalah penguatan sistem organ dan memperlancar sistem peredaran darah serta meregenerasi sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Sehingga fisik organ kita akan normal kembali seperti sedia kala. Itu. Oke. Oke. Oke, sekarang kita bahas sedikit ya. Kita bahas sedikit. Oke, konsep hubungan yang sehat ya. Oke, memahamkan prinsip hubungan dasar hubungan yang sehat tidaklah mudah ya. Konsep hubungan yang sehat adalah di mana kemampuan fisik plus organ balance dengan durasi. Jadi kemampuan fisik itu ya, fisik meliputi tubuh, otot, tulang, sendi, saraf dan yang lain-lain. Organ ya meliputi jantung, hati, ginjal, limpa dan yang lain-lain ya. Jadi prinsip dasar keseimbangan ya, konsep keseimbangan 3 unsur namanya, yang mana kemampuan fisik dan organ itu berbanding lurus dengan durasi Bapak ya. Perlu catat ya, jika kemampuan fisik antum hanya 10 menit ya, maka hubungan yang sehat hanya adalah 10 menit. Nah, ini perlu dicatat, perlu difahamkan, perlu dipahami dan perlu dicatat silakan. Konsep hubungan sehat adalah di mana kemampuan fisik plus organ balance dengan durasi. Artinya kemampuan fisik kita saat melakukan kegiatan seksual tersebut, jima, harus seimbang dengan durasi. Ya, fisik tadi meliputi tuh otot, tulang, kemudian organ meliputi jantung dan lain-lain. Ini kondisinya saat durasi, ya, saat berjima itu harus balance, harus sama ya dengan durasi. Jika ini yang dilanggar dengan suplemen, obat kuat atau herban sekalipun, atau antum dengan stimulasi pada vitalitas ya, yang distimulasi catat ya, yang distimulasi hanya organ vital ya, atau dengan pijatan, atau dengan totokan, atau dengan exercise dipatahkan kakinya ke kiri dan ke kanan, dilakukan pijatan seperti itu ya, itu exercise ya, atau dilakukan dengan alat bantuan yang fungsinya untuk meningkatkan ki pada areal vitalitas ya. Sedangkan kemampuan organ dan fisik antum tidak ditingkatkan ya. Nah, ini teorinya seperti ini. Jika kemampuan fisik organ hanya 10 menit ya, maka
hubungan yang sehat itu adalah 10 menit Bapak Ibu. Ya. Jika kemampuan fisik hanya 10 menit, maka hubungan sehat itu adalah 10 menit. Oke, kemana dia larinya tadi? Ya, kemana di kau? Nah, ini testimoni semua. Pak Alimin. Oke. Ya. Oke, kita cari untuk bisa baca aja. Nah, itu teori keseimbangan ya Bapak Ibu ya. Teori keseimbangan itu adalah kemampuan fisik dan organ balance dengan durasi. Jika kemampuan fisik dan organ antum hanya 10 menit, maka hubungan yang sehat adalah 10 menit. Nah, namun jika antum paksakan, antum doping dengan obat kuat ya, atau apapun jenis terapinya yang fungsinya melancarkan peredaran darah, yang hanya menstimulasi areal vitalitas ya, tanpa antum kuatkan fisik dan organ, sehingga durasinya naik dari 10 menit menjadi 1 jam ya. Sedangkan kemampuan fisik dan organ antum saat itu hanya 10 menit, maka bisa dipastikan 50 menit itu adalah penyakit. Ya, bisa dipastikan 50 menit itu ya, sisanya dari kemampuan fisik dan organ antum itu adalah penyakit. Kenapa demikian? Ya, karena fisik dan organ antum melakukan aktivitas di luar kemampuannya. Ya, jadi kemampuan fisik antum nih hanya 10 menit nih. Organ jantung antum saat itu hanya bisa bertahan 10 menit ya, atau 10% kualitasnya. Antum kuatkan dengan pijatan, dengan obat kuat, dengan apapun itu, sehingga durasinya naik 1 jam. Maka bisa dipastikan 50 menit sisa dari 10 menit itu adalah penyakit. Karena apa? Karena fisik dan organ antum melakukan aktivitas di luar kemampuannya. Itu teori keseimbangan 3 unsur. Boleh dicatat silakan. Ya. Solusinya bagaimana, teman-teman? Solusinya adalah meningkatkan kemampuan fisik dan organ sehingga durasi akan naik dengan sendirinya. Nah, solusinya seperti itu. Ya. Yang ditingkatkan tuh bukan vitalitasnya dulu, tapi yang ditingkatkan pertama itu adalah meningkatkan fisik dan organ. Jika ini dilanggar dengan suplemen, obat kuat, atau herbal sekalipun, maka sangat berbahaya di kemudian hari. Antum tidak akan merasakan saat itu mungkin ya, atau bisa jadi antum juga merasakan saat itu. Ada tanda-tandanya. Tanda-tanda antum merasakan ya, deteksi dininya ada yang pertama, setelah jima jantung kita berdebar dengan kencang. Itu menandakan antara durasi tidak balance dengan organ jantung. Organ jantung artinya saat itu kemampuannya hanya sekian persen, sedangkan antum aktivitasnya di luar kemampuan organ jantung antum. Itu yang pertama. Yang kedua, badan antum pegel-pegel, sakit-sakit habis jima atau malam atau besok paginya. Itu menandakan fisik antum defisit, tapi melakukan aktivitas seksual di luar kemampuan fisik. Itu yang banyak kita alami. Apalagi antum mengkonsumsi obat kuat. Bisa dipastikan selesai itu jantung berdebar, kemudian besok pagi badan sakit semua. Apalagi herbal yang oles ya, apa itu, neraka jahanam apa namanya itu ya, yang oles itu ya, neraka jahanam itu herbal kok dinamain neraka jahanam. Jadi dioles ya sehingga mati rasa dia Pak. Nah di sini nanti dipelajari teknik-teknik penguatan pada namanya saluran ejakulasi ya.
Itu ada tekniknya untuk menguatkan secara alami. Nah, pada herbal yang neraka jahanam itu ya, itu dikasih apa namanya tuh olesan. Nah, olesan itu fungsinya untuk mematikan fungsi saraf. Jadi tidak sensitif lagi. Ini berbahaya, berbahaya sekali sehingga mematikan fungsi saraf ya herbal yang. Jadi kita mati rasa seperti itu. Sehingga kita mati rasa, kita tidak bisa mendeteksi kapan kita akan ejakulasi. Dan itu bertahan terus, maka organ akan melakukan aktivitas di luar kemampuannya. Ini berbahaya, tidak ada deteksi seperti itu. Ibarat kendaraan itu nggak ada apa namanya itu kapasitas ya, nggak ada kapasitas, pokoknya hajar aja kayak gitu, dia pecah bisa. Itu berbahaya sekali. Eh, Edukasi kita di terapi tiga unsur adalah bagaimana membuat masyarakat berhenti mengkonsumsi herbal, obat kuat, dan lain yang berbahaya untuk tubuh. Seperti itu. Kita kembali kepada kehidupan kuno dulu. Kita kembali kepada bagaimana cara menguatkan fisik dan organ secara alami. Ya, resep kuat tanpa obat. Ya, kuat tanpa obat seperti itu. Oke, jika kemampuan fisik hanya 10 menit, maka durasi yang sehat adalah 10 menit. Jika didoping dengan obat kuat sehingga durasi meningkat 60 menit, maka 50 menit sisa itu adalah sumber penyakit yang berbahaya untuk fisik dan organ Anda di kemudian hari. Bisa jadi akan menimbulkan masalah jantung, lemah syahwat, masalah ginjal, sakit pinggang, dan yang intinya organ Anda akan mengalami perlemahan. Ya. Akan defisit, dia akan mengalami perlemahan. Maka rubah mindset hubungan yang sehat antum dengan mengikuti edukasi saat ini boleh ya di terapi tiga unsur. Oke, itu mengenai teori keseimbangannya. Nah, di terapi tiga unsur ini Anda akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dan belum ada di terapi-terapi yang lain. Nah, pelatihan ini akan merubah mindset ya, mindset Anda. Anda menjadi lebih sehat, kuat, tanpa letih setelahnya. Menyehatkan jantung, pernafasan. Untuk akhwat juga bisa menguatkan otot kewanitaan, menyehatkan dan menyuburkan kandungan, dan masih banyak lagi faedah yang didapatkan. Ya, luar biasa. Insya Allah. Jadi konsepnya seperti itu. Konsep dari keseimbangan organ. Ya. Nanti kita masuk ke konsep organ ya, konsep organ. Keseimbangan organ. Oke. Oke. Ini sekarang jadi di tiga unsur itu konsepnya itu Pak ya, kita menyehatkan fisik dan organ dulu. Setelah fisik dan organ kita sehat, ya, tubuh kita kuat, jantung kita bisa menerima aktivitas yang lama 1 jam atau 2 jam mau jimat, ya, maka baru kita tingkatkan vitalitas. Oke, ini ada testimoni. Kalau testimoni nggak usah ditanya lagi, coba dilihat aja nanti. 1/2 jam durasinya meningkat, kemudian banyak lagi nih. Nah, monggo diskusi. Nah, seperti teradiri ini yang di awal-awal ya. Nah, efeknya saya ikut mandiri, efeknya sungguh signifikan, di tubuh bisa keras setelah 3 hari, migrain dah hilang, alhamdulillahirobbilalamin. Berat dan tengkuk kepala juga nggak ada lagi, nafasnya dah pelong, apalagi tambah terapi urutnya bisa segera. Oke. Dari napas ke terasa banget kayak bior gitu, ngalir semua darah ke bawah, bahkan kerasa lo sampai sekitar paha, bokong, dan tulang ekor, lalu diikuti kepala bagian belakang jadi hangat, makanya berat di kepala ini hampir
bahkan nggak keras lagi. Ini mengalami masalah migrain ya, sakit kepala dia. Alhamdulillah. Oke, ini banyak ya. Oke, Suryono sekarang gampang bangun anunya, hihihi, keras lagi. Yang awalnya susah bangun, alhamdulillah udah terangsang, namanya sehat ya, tanpa obat, kembali normal lagi seperti apa namanya tuh, dia muda ya, seperti dia muda lagi, dia kembali lagi. Alhamdulillah. Grand. Oke. Boleh dilihat. Nah, ini dari Makassar ya. Hamka, badan terasa pegal, tangan sedikit terjatuh dari tangga dia, kurang lebih 2,5 meter, badan terasa pegal, tangan sedikit salah urat. Bismillah saya ingatkan terapi 3 unsur, saya lakukan senam dan olah napas. Alhamdulillah badan kembali segar, bahkan lebih fit dari sebelum jatuh tadi siang. Nah, ini fungsinya apa, Pak? Dia akan mengembalikan fungsi otot ya. Di terapi 3 unsur ada namanya terapi untuk HNP, 3 unsur HNP atau tulang belakang. Dia akan mengembalikan fungsi dan apa namanya itu, masa otot yang mengalami trauma atau penarikan atau perlengketan. Ternyata benar ketika itu bukan hanya untuk kejantanan, tapi manfaatnya, hasilnya lebih dari itu. Barakallahu fikum, wafikum barakallah. Mantap bang, menjum ada tes drive bang. Istri ampun katanya, soalnya dia lebih cepat ejakulasi duluan. Kenapa? Kok cepat banget? Panas gitu bang. Lagi setelahnya lo Lojo di pinggul-pinggung, alhamdulillah sudah nggak ada keluar lagi. Malah jantung lebih stabil dan cenderung mudah, sampai bingung juga. Aku ini sebenarnya umurnya berapa ya, kok merasa kayak SMK. Pak Munir ini berapa, 60 tahun ya, berapa umur? Hampir 45 menit. Saya pasang stopwatch analog sampai alhamdulillah alamin. Durasinya banyak ya. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Durasi tergantung porsi latihan. Ya, alhamdulillah. Dan ada juga banyak ya testimoninya, boleh dilihat. Ya. Ini testimoni teman-teman ya. Kita ambil bukan dari Japrian pribadi ya, itu perlu dicatat ya. Jadi testimoni yang kita suguhkan ke publik adalah testimoni dari grup diskusi alumni. Di sana ada diskusi alumni ya, kita minta testimoninya. Jadi siapa saja bisa mengakses atau mencari kebenarannya di situ. Jadi kita Bismillah di sini menanamkan kejujuran ya. Testimoninya sangat-sangat kita buat transparan dan jujur. Jadi apa adanya. Jika belum berhasil ya berarti belum berhasil seperti itu. Berarti antum perlu latihan lagi seperti itu sampai ketemu titik berhasilnya. Nah, ini Pak Masuri Kediri yang diceritakan, beliau sudah expired kemarin ya. Oke, nah ini dia. Untuk durasi sekarang sudah sesuai selera. Kita bisa atur mau lama atau menyesuaikan pasangan kita. Kasihan lawan kita kalau adu kuat, harusnya lawan kita pasangan usia 30 sampai 35 tahun, kita masih bisa menang. Kalau pengen kuat lagi tinggal nambah durasi waktu latihan. Yang jelas selama ini pasangan sudah nyerah duluan. Benar apa kata kita, fisik juga harus ditambahkan dengan olahraga tambahan juga gizi, jangan lupa. Salam sukses semuanya. Dulu saya suka minum obat kuat yang diminum 1 jam sebelumnya, termasuk minyak oles. Akibatnya jantung selalu berdebar, saraf burung mati, lama-kelamaan nggak bisa bangun. Nah, beliau ini apa namanya itu sudah apa namanya impoten seperti itu ya, nggak bisa bangun, sudah ke ahli saraf dan yang lain-lain. Beliau ceritanya nggak sengaja ketemu 3 unsur, lalu mengikuti 3 unsur. Beliau usia 65 tahun Pak ya,
usianya 65 tahun, sudah impoten seperti itu. Alhamdulillah sekarang luar biasa. Beliau sennya kuat, semangatnya kuat, itu sangat berperan ya untuk latihan. Lama-lama nggak bisa, akhirnya ketemu 3 unsur lagi happy sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih beberapa testimoni dari peserta terapi 3 unsur ya. Pak Yusuf, boleh lihat semua kita membuka akses ya. Dan di sini nih, ini yang saya bilang screening ya, screening analisis darah ya. Ini di klinik saya di Palembang, boleh diketik, cari di Google di Al-Qanun Palembang namanya. Ya, Al-Qanun Palembang. Nanti kita praktek, alhamdulillah kerjasama dengan salah satu rumah sakit di Palembang. Di sana kita praktek, ya. Tempatnya di fisioterapi. Stroke center di sana, melayani stroke center, melayani masalah tulang belakang, kemudian melayani holistik, berbagai macam keluhan. Ini before ya. Nih. Kita ambil darahnya sebelum terapi 3 unsur ya. Oke, kita ambil darahnya, sampel darah. Oke. Oke, kita masukkan ke alat screening darah yang saya sebutkan tadi ya. Ini mikroskop screening darah, itu di kanan. Oke, ini hasilnya, kita baca hasil dari screening darah ya. Oke. Nih, udah kelihatan nih. Nih, ini yang dikatakan stagnasi, Pak. Ya. Itu stagnasi. Stagnasi itu adalah kondisi sel-sel darah itu menggumpal. Menggumpal ya. Tidak aktif seperti itu. Ini berbahaya karena fungsi darah ini adalah untuk menghantarkan peredaran darah ke semua organ. Yang mana jika ada stagnasi di sini, maka peredaran darahnya tidak lancar dan nutrisi yang diperlukan organ tersebut, yang diperlukan tubuh kita akan terhambat. Nah, ini yang di sini, ini udara, ya. Nah, ini celah, ini udara, Berarti sel darahnya ini kekurangan oksigen. Nah, pasiennya memang sering ngantuk terus pasiennya, mudah banget tertidur. Nah, ini kekurangan oksigen dia, sangat kurang, dan juga tidak aktif dia. Bergerak, nah, digerakkan gerak dia. Oke, kita next ya, biar cepat. Habis ini kita sesi tanya jawab. Nah, kemudian, oke, masih ya. Nih kita pasca terapi ya. Nah, ini sudah terapi. Kita ambil sampelnya ya, sampel pasca terapi, sel darahnya. Oke, kita masukkan ke alat screening darah. Oke, ini. Hanya sebelah kiri tadi before ya, ini after. Oke, kita masukkan ke alat screening. Oke. Boleh cek kalau antum mau ada di Palembang ya. Kalau antum ada domisili di Palembang bisa dicek. Alat ini difungsikan bukan hanya untuk ini, tapi untuk semua pasien kita, terutama pasien gangguan darah seperti stroke dan yang lain-lain. Ya. Hari Jumat ada uji screening Drager. Ini udah, ini pasca terapi ya, bisa antum lihat bapak-bapak, ibu-ibu. Ini setelah dia melakukan terapi 3 unsur, ini oksigen, peredaran darahnya lancar seperti itu. Bisa dibuktikan secara ilmiah terapi 3 unsur ini. Makanya Pak Dr. Wijaya ya, Kaprodi Usuluddin Psikoterapi UIN Raden Patah Palembang, beliau tertarik dengan metode terapi 3 unsur ini dan akan
memasukkannya ke salah satu program ya, program di LPKTP Win Raden Patah Palembang. Beliau sendiri yang mendaftarkan, akan mendaftarkan ke Menkumham. Saya disuruh buat modul saja untuk pengesahan modulnya, nanti bukunya, seperti itu. Beliau sangat super luar biasa. Suatu barokah untuk antum juga, mumpung di awal ya, di perjalanan 3 unsur, silakan kita silaturahmi, boleh ke Palembang atau boleh ini. Dan saya membuka akses untuk siapa saja ya, yang penting muslim ya, yang taat, untuk ikut bersama-sama menjadi terapi 3 unsur. Ya, antum bisa nanti jadi terapis 3 unsur, boleh. Syaratnya tadi yang pertama, antum belajar terapi 3 unsur. Ya, ikuti kelasnya reguler. Setelah ikut kelas reguler, antum bisa mengajukan untuk membuka cabang atau terapis. Oke, saya rasa cukup dulu teorinya. Saya buka video saya di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Silakan Bapak yang mau tanya jawab. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanya apa namanya? Nanya ini kan lumayan, kemarin nanya sama admin. Lumayan mahal gitu. Kalau seandainya sistemnya pembayaran kredit itu bisa nggak? Maksudnya diansur gitu. Bisa Pak, insya Allah Pak. Kita membuka akses kemudahan untuk siapa saja Pak. Antum mau ndak bayar pun bisa Pak. Ya, antum ndak bayar pun bisa Pak. Jadi nanti kalau antum ngobrol langsung sama anak, kenapa dikenakan tarif yang menurut antum mahal ya? Kita pertama menghargai ilmu Pak. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar ilmu ini tidak menyebar ke tangan yang tidak apa namanya tuh amanah, seperti itu. Jadi kenapa syarat kita mutlak kita buat seperti itu. Yang ketiga, ada misi dakwah di balik ini Pak. Ya. Nah, antum jika merasa berat, antum bisa perkenalkan ke teman antum. Antum dapat 5 peserta, antum gratis ikut terapi 3 unsur. Ya, privat. Nah, itu juga. Gratis privat, bukan paket satu atau belajar mandiri ya, tapi antum di privat sampai berhasil. Gitu. Syaratnya antum cari 5 orang ya, ikut terapi 3 unsur, insya Allah antum ikut privat, seperti itu. Antum daftar jadi EO, nanti ke admin boleh anak daftar EO gitu bilang. Oke, nanti dikasih syarat-syaratnya, antum dapat 5 peserta, antum bisa ikut gratis. Jadi mudah aksesnya Pak, insya Allah kita mudahkan semuanya. Fadol. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Haran. Pak Zul. Ya Pak. Silakan Pak Joni ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada teman yang juga stroke. Itu gimana caranya tuh Pak? Dihubung secara japri atau gimana ini? Lokasi di mana Pak? Lokasi Bungo, Jambi. Oh, Jambi ya. Kalau Ya, stroke, kalau dari kota Bungo itu sekitar 30 kilo lagi ke dalam. Desa. kalau stroke ya, ada terapis kita di sana Pak Nur Hadi ya, di Jambi. Ya, Sipin. Pak Nur Hadi. Iya, Pak Nur Hadi. Beliau polisi ya. Iya, kalau nggak salah ya. Nanti cek di grup ya, atau di mana di ini nanti ada. Beliau perwira polisi Pak. Beliau perwira polisi.
Beliau Kalau ada nomor kontak personnya, ada, Pak nanti Ustadz? antum hubungi admin ya. Nanti admin Ya, oke, baik. apa namanya itu antum tanya aja nanti, insya Allah bermanfaat apa bisa nanti. Tanya admin ya Pak ya. Oke, baik. Bentar. Dapat Nur Terima Hadi. kasih. Minta nomor kontaknya nanti. Ya, Oke, terima kasih. ya sama-sama. Silakan yang lain. Ustaz, Ya, tanya silakan. Ustaz, itu pembagian napas ada berapa macam tuh? Gimana Pak? Pembagian napas Ya, napas. ada Gimana? napas terus. Ya, ada berapa macam? Oke. Bedanya apa bedanya? Bedakannya. Oke, ini langsung tanya ke kelas materi sebenarnya Pak. Kalau ini kan kelas sosialisasi. Oke, enggak apa-apa, Oh iya. tapi sedikit edukasi ke teman-teman. Di terapi 3 unsur ya, kita itu ada 4 teknik pernapasan Pak ya. Jadi apakah teknik pernapasannya sama dengan teknik-teknik pernapasan di luar sana untuk ki penguatan kesehatan atau ki bertarung ya? Jawabannya sangat berbeda Pak. Karena saya menganalisa berbagai jenis terapi, khususnya saya konsentrasi pada teknik pernafasan. Di situ teknik yang paling kuat yang dihasilkan adalah teknik pernafasan kungfu Pak. Teknik bela diri di Indonesia ya, yang khususnya memakai teknik pernapasan juga, dia masih standar seperti itu. Yang terkuat adalah kungfu Pak. Ya, teknik kungfu itu sehingga ya kungfu itu sebenarnya nggak pakai mistik dia Pak, yang real ya, real penguatan sistem apa namanya itu titik lemah ya, itu adalah mengarahkan ki pada titik-titik terlemah Pak, seperti itu. Nanti diajarkan di 3 unsur diajarkan. Nah, di 3 unsur ini penguatan pernafasannya itu kalau saya bisa bandingkan antara teknik ada di ki itu ada 2 Pak, ada ki bertarung ya, khusus kungfu itu untuk bertarung, ada ki untuk kesehatan seperti tai chi dan yang lain-lain, itu fungsinya untuk kesehatan. Nah, di ki bertarung ini dengan perbandingan pernafasan di ki kesehatan itu sangat jauh berbeda Pak ya, penguatannya sangat jauh berbeda, tinggi kualitasnya juga berbeda. Itu sudah saya aransemen ya, sudah saya pelajari. Nah, dan di terapi 3 unsur dari kita ambil angka ya, angkanya mungkin dari ki kesehatan tersebut ke ki bertarung bisa kualitasnya itu naik 20 sampai 30 kali lipat Pak. 20 sampai 30 kali lipat tekniknya. Nah, kemudian dari dasar itulah coba saya aransemen dari kekuatan ki bertarung pada teknik kungfu tersebut, saya tingkatkan menjadi kurang lebih di atas 40 sampai 50 kali lipat Pak. Sehingga antum jika biasanya antum melakukan aktivitas olahraga yang 1 jam bisa keluar keringat dengan gobios seperti itu, di pernafasan 3 unsur, jika teknik pembakarannya pas ya, tepat kayak gitu, 10 detik antum sudah langsung gobios basah Pak. Karena di situ ada pembakaran Pak. Nanti ada namanya teori organ ya. Teori organ ini percepatan nutrisi ke sistem organ kita Pak melalui peredaran darah. Ya, di sana yang diperlukan organ untuk regenerasi selnya adalah yang pertama adalah energi Pak. Yang kedua nutrisi, yang ketiga adalah oksigen. Ya. Stimulasinya bagaimana untuk penguatan energi? Yaitu dengan latihan senam yang pernah kita praktekkan bersama seperti itu. Kemudian dia distimulasi terus Pak sampai pembakarannya maksimal, sampai pembakaran. Kemudian baru kita tembak dengan teknik pernapasan. Ya, kemudian apa yang kita konsumsi itu akan mengalir ke darah dan teraliri nutrisinya akan
terhantar ke semua organ. Seperti itu. Itu konsepnya seperti itu. Jadi setiap hari kita latihan itu menghantarkan makanan nutrisi ke sel organ kita. Setiap hari kita latihan. Konsumsi nutrisi herbalnya sebelum latihan. 15 menit Pak ya. 10 atau 15 menit kita konsumsi nutrisinya, kemudian kita latihan pernafasan. Sebelumnya kita bakar ya, dengan apa namanya tuh pemanasan ya, dengan pembakaran di situ. Nanti akan terbawa Pak, nutrisinya itu akan terbawa masuk ke organ melalui peredaran darah seperti itu. Oksigennya akan optimal seperti itu. Nah, disitulah setiap hari nutrisi yang kita masukkan, nutrisi yang kita hantarkan, kita oksigen yang kita pakai untuk percepatan tersebut akan membantu meregenerasi sel-sel yang mati pada organ tubuh kita. Termasuk itu sakit jantung, sakit apapun, sakit apa namanya diabetes ya, apapun penyakitnya seperti itu Pak. Dia akan masuk nutrisinya ke organ tersebut. Karena prinsipnya organ itu ketika dia mengalami perlemahan adalah sel-sel dalam organ itu mengalami disfungsi Pak, atau mengalami mati seperti itu. Mereka makhluk hidup seperti itu. Ya, mereka kekurangan nutrisi, kekurangan makanan, kekurangan oksigen seperti itu Pak ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah memberikan asupan nutrisi dan oksigen yang optimal ke sel tersebut melalui darah, Pak. Karena darah adalah sebagai jembatan atau sarana transportasi nutrisi yang menghantarkan nutrisi ke seluruh organ. Ya, jadi percepatannya seperti itu. Jadi setiap hari Pak kita, makanya terapi-terapi yang lain nggak ada konsep perbaikan organ, nggak ada Pak. Konsepnya regenerasi sel nggak ada. Terapi kejantanan mereka hanya terapi kejantanan untuk penguatan vitalitas, penguatan organ vital seperti itu. Ya, Ki-nya naik, tapi apakah tubuh dan organnya sama kualitasnya? Belum tentu Pak. Yang diperlukan kita sekarang ya, adalah ya, maaf ya, saya mau dulu ya. Yang diperlukan kita sekarang adalah fisik dan organ kita normal, Pak. Ya, fisik dan organ kita bisa normal kembali seperti itu. Maaf saya. Nah, jika fisik dan organ kita normal, semua aktivitas kita akan kembali balik lagi, Pak. Kembali seperti sedia kala. Seperti itu. Akan kembali sesuai dengan apa namanya itu, yang kita dapatkan waktu muda dulu. Waktu muda dulu kan tiap pagi kan sering bangun misalnya. Tanda fisik dan organ kita tuh sehat Pak apa Pak? Ya, tanda fisik pagi-pagi itu sering bangun Pak. Ya, pada vitalitas kita sering bangun. Itu tandanya peredaran darah kita itu lancar Pak. Peredaran darah lancar berarti nutrisi ya, berarti nutrisi yang perlukan tubuh kita tuh sudah terdistribusi ke semua organ. Itu tandanya. Makanya pagi-pagi itu ada bekas-bekas jalur distribusinya, bekas-bekas hantaran nutrisinya. Makanya organ tersebut bangun. Tiap pagi itu bangun. Silakan yang lain pertanyaan. Pak Joni. Silakan. Kita 10 menit lagi lah ya, insya Allah ya. Pertanyaannya silakan 10 menit lagi. Pak Joni udah latihan Pak Joni? Gimana Pak? Pusing? Masih pusing ya? Berarti boleh dibekam Pak.
ada stagnasi, Pak. Bisa jadi kolesterol itu. Ya, satu titik pada umul mugis ya. Ya, punuk 1, bahu 2, belikat 2, kemudian 1 umul mugis 1, ya, 2 di punuk, ya. Atau nanti gambarnya aja Pak dikasihkan. Pokoknya Bapak itu yang pertama tuh ini untuk sensorik ya, ini untuk saraf, ini untuk saraf. Yang kedua di sini di punuk ya, di punuk, di jendolannya, kemudian di bahu 2, kemudian di belikat Pak. Di belikat tuh di sisi siring, bukan siring ya. Ini ada skapula ya, skapula tuh. Nah, di sebelah skapula tuh 2 titik ya, di bawah sedikit ada tonjolan yang pada lengan itu ya. Nah, tonjolan lengan itu ada di bawahnya, ada 2 titik kiri kanan. Kemudian 3 jari di bawahnya kiri kanan, 3 jari lagi di bawahnya kiri kanan sampai ke pinggang. Kayak gitu. Enggak apa-apa. Enggak kedengaran Pak Joni mic-nya. Mic-nya mati Pak Joni. Mikrofonnya di ini. Mati mulia. Gimana Pak? Bisa gua akan baku. Gambar ya. Nanti titiknya dikirim. Titiknya nanti ya diminta. Di channel ada tuh Pak. Rasanya ada di channel. Iya. Di channel. Tapi ada susu batal sih. Nih, mobil lagi lebih keren dari Terios. Apa itu? Daihatsu. Barang lebih murah. Berapa mas? Silakan yang bertanya. Yesus dulu ya. Makanya ya aku punya mobil kelas paling dari dewe. Sabar aja, sabar. Kalau lihat mobil apa Kak? Nih, kalau lihat mobil Pil. Silakan. Ini aja ya, sepil-pil ada. Oke, silakan yang mau bertanya. Mas Satrio mungkin. Oke, pertanyaan apa saja? Pak Ahmad. Saya mute ya kalau nggak ada ya. Oke, maaf Pak Ahmad, saya mute ya. Oke, 2 pertanyaan lagi ya, silakan Pak ya. Besok kalau nanya-nanya bayar Pak. Ke teman-teman kan sudah Zoom meeting ini kan jarang Pak kita buat. Jadi di sini kesempatan bisa tanya jawab apapun, insya Allah saya jawab di situ. Jadi kalau saya kan terikat dengan jadwal ya, Pak Joni, Pak Satrio tahu ya. Jadi ya. Ulangi Pak Joni. Nggak jelas Pak Joni. Bluetooth-nya itu mungkin agak agak storing dia. Nggak jelas suara Pak Joni. 1 tes Pak Joni. Oh, mau jadi terapis. Kalau mau jadi terapis yang pertama Bapak selesaikan dulu programnya Pak, sampai Bapak dapat feel-nya ya, sampai dapat benar-benar Bapak dapat kunci dari terapi 3 unsur itu apa. Terus Bapak bisa memberikan edukasi ke teman-teman Bapak ya. Nanti jika itu sudah didapat, nanti boleh kita Bapak ke Palembang atau ke klinik ya, kita buat MOU Pak.
nanti di situ. Syaratnya itu aja sih. Program latihannya itu Pak sudah kita buat Pak. Di sini ya, saya buka sedikit ya. Ada namanya bentar ya. Jadwal laporan latihan. Oke. Ini saya buka Pak Joni ya, dan yang lain-lain. Di sini Pak, kalau Bapak jadi terapis ya, terapis 3 unsur ya. Di sini nanti ada namanya satu bundel form ya, yang diberikan ke pasien serta Bapak. Makanya Bapak buka cabang di ini ya, di mana tuh, di Jambi ya. Jambi nanti ini diganti nama Bapak, alamat Bapak ya, nomor HP ya. Website kita ada website sendiri ya. Kemudian ada form diagnosis Pak, form diagnosa. Form diagnosa ini berguna untuk deteksi apakah penyebab dari perlemahan fungsi organnya disebabkan karena darah atau pada masalah tulang belakang Pak. Nanti ada pengecekannya. Nanti Bapak diajarkan ya. Ibaratnya di sini di 3 unsur ini kalau Bapak jadi terapisnya, Bapak akan menjadi terapis instan ya. Terapis instan artinya tuh bukan maksudnya tuh terapis yang nggak berbobot ya. Terapis instan maksudnya Bapak akan diajarkan ilmu yang umum ya, yang apa namanya tuh familiar, penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat ya. Di sini sudah kita buatkan SOP penanganan Pak. Umpamanya dicek nanti di tulang belakang T1, T2, T3, T4, T5 seperti itu. Ada masalah pada T6 pokoknya. Ada sakit nyeri. Itu bermasalahnya pada organ apa seperti itu. Nanti ada forum diskusinya kita. Oh, nanti penanganannya seperti apa? Oh, mungkin nanti ada teknik kiropraksi atau teknik traksi yang untuk membuka apa namanya itu sumbatan ya pada saraf yang terganggu atau terjepit. Di situ ada nanti diajarkan di situ. Ini form diagnosis. Nah, ini apa namanya itu diagnosis secara fisioterapi. Desiguet test, Breguet test, Patrick test, semua nanti diajarkan Pak di sini. Ya, jika Bapak jadi terapisnya. Jadi umpamanya Desiguet test ini menandakan masalah pada apa seperti itu. Breguet test masalah pada apa, Patrick test masalah pada apa. Nah, penanganannya seperti apa. Nanti diambil kesimpulan di sini yang bermasalah adalah sciatica atau HNP pada lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4. Nanti di 3 unsur diajarkan Pak jenis terapinya. Kemudian di 3 unsur untuk vitalitas ya, ada karena jadi terapisnya itu bukan vitalitas saja Pak. Ya. Ada tulang belakang dan Bapak stroke. Seperti itu, pasien stroke. Nanti dengan metode 3 unsur. Nanti metode terapinya banyak Pak. Ada manipulasi tulang belakang seperti itu ya, reposisi tulang belakang. Ada Bapak diajarkan teknik bekam temporal atau bekam energi. Ada penguatan ki pada teknik akupuntur ya. Seperti itu. Simple, enggak jelimet Bapak mempelajari namanya akupuntur Bapak belajar Sabtu bab 3 tahun atau 4 tahun dulu, dan enggak sesuai dengan keluhan penyakit langsung Pak. Nah, ini program latihannya nanti dibuat di sini. Tinggal diisi Pak. Nah, nanti program latihannya sesuai dengan yang terbaru. Nah, kemudian nih surat perjanjian ke pasien ya.
yang mana dilarang menceritakan isi sampai ini lah kwitansi pembayarannya ada. Di satu form ini nanti untuk satu pasien, Pak. Nah, jadi Bapak tinggal aplikasikan, tinggal ini kan ke peserta ya, tinggal buat programnya. Nah, tinggal programnya nanti program bisa diikutkan, Pak. Dia jika ingin masuk program online, nanti bisa online seperti itu. Ini ada di SOP penanganan. Nah, ini kontrak. Ini kontrak kerjasama ya. Oke. Nah, ini yang saya ceritakan Pak Nur Hadi ya. Beliau perwira polisi. Beliau ikut ya. Folder. Laporan harian. Ini form diagnosa. Nah, ini Bapak yang nanya tadi, yang di Jambi tadi. Boleh ini di screenshot. Nah, ini alamat beliau ya, yang di bawah. Ini pusat kita di Palembang. Sekretariat Al-Qanun Klinik Jalan Anwar Arsyad nomor 12 Waitam Palembang. Ya. Di Pelaju ada juga. Kemudian di Jambi nomor registrasi 002. Alamat Nazwa Terapi Letnan Sarniem Kenali Asam Bawah Kota Jambi. HP 0831 7787 5671. Nah, ini alamatnya Pak ya. Siapa tadi yang nanya tadi? Ini alamat di terapis kita di Jambi. Boleh dihubungi silakan Pak Nur Hadi. Sama program. Ini program yang latihan yang ini. Mereka tinggal ini aja Pak. Nanti adalah program Bapak belum ngisi ya kalau ini ya. Ini untuk offline ya. Nanti peserta itu selesai latihan dia conteng nih Pak. Masih conteng. Sampai selesai latihan. Nanti dilaporkan. Ini berguna untuk apa Pak? Berguna itu untuk mengontrol Pak, mengontrol pasien ya, apakah dia sudah melakukan gerakan sesuai dengan yang kita arahkan atau sesuai dengan program yang sudah kita buat. Ada juga para pembisik Pak, jujur ya, di terapi 3 unsur ini banyak yang mau masuk ya, masuk itu hanya mencari tahu. Dia mencari tahu dan mencoba untuk membuka kelemahan seperti itu. Ya hasilnya seperti itu, ya mereka tidak dapat apa-apa, tidak dapat ilmu seperti itu kan. Karena konsep kita bukan hanya untuk ini saja, karena ada misi dakwah juga di sini. Dia ada beberapa orang itu yang masuk, dia udah ini. Kita terikat perjanjian ya. Ada kontrak. Begitu juga ke pasien antum nanti kalau antum ikut jadi terapisnya. Ada kontrak juga. Ada perjanjian juga. Dilarang menceritakan gerakannya ke orang lain. Simple kok, gitu aja. Oke, silakan pertanyaan yang lain jika ada. Masih ada Pak Satrio? Udah mulai ngantuk ya. Udah jam berapa? Salam. Pak Nanda. Itu kalau itunya berapa Pak? Biayanya Pak? Biaya hubungi admin Pak nanti Pak. Bapak masuk lewat mana? Lewat grup. Ya, nanti hubungi admin ya. Saya enggak ini biaya ya.
ke admin aja langsung. Kalau Bapak sudah terregistrasi, nanti nomor Bapak dikasih ke saya buatkan jadwal. Seperti itu. Jadwalnya di atas ya, Pak Satrio udah, Pak Joni ya. Pak Joni kapan lagi waktu Pak Joni? Belum ya? Menyesuaikan jadwal Ramadan ya. Senin nanti Pak Soeharto, Yusuf, Pak Budi, Pak Ahmad. Wih, padat. Selasa ada puasa. Puasa nih gimana ya? Lihat jadwal dulu ya. Oke, masih ada Pak pertanyaan? Jika tidak ada, kita tutup dulu. Untuk istirahat ya. Pak Satrio, belum ada Pak Satrio. Cukup. Pak Satrio, Ya Ustaz, cukup. kalau Saya- itu nggak pakai CD itu waktu latihan aja atau seterusnya? Gimana Pak? Nggak pakai CD itu waktu latihan aja Nggak pakai apa? atau selamanya? Nggak pakai apa Pak? CD. Oh, itu. Kalau saya bagusnya itu Pak, apa namanya itu untuk kegiatan-kegiatan di luar ya yang kira-kira mengganggu kurang nyaman ya, kalau itu pakai lah. Tapi kalau di rumah nggak usah. Di luar aja, kalau di luar kira-kira ini. Tapi sekarang budaya itu Pak sudah ini Pak, sudah apa namanya itu, sudah meluas Pak, dan masyarakat sudah banyak tahu sih, sudah biasa tuh. Sekarang tuh banyak yang nggak pakai itu tuh banyak sih. Memang fungsinya itu apa namanya itu, kalau kita pakai itu ya aliran darah itu terhambat Pak. Gitu. Jadi pakailah apa namanya itu celana yang kira-kira tidak terlalu ketat ya, CD-nya tidak ketat, jadi longgar, jadi peredaran darahnya lancar. Tuh. Ya Pak ya, Ya baik. siap. Ya. Oh, Bapak nggak usah aja pakai Pak, biar dia aliran darahnya lancar. Oke, kita tutup dulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Insya Allah nanti boleh kalau mau merojaah mengenai materi kita malam ini, boleh diketik di YouTube ya, dicari di YouTube. Ketik aja di sana terapi 3 unsur ya. YouTube terapi 3 unsur. Oke. Nah, di sini ya. Nah, nih. Ini baru ini ya. Apa namanya tuh, YouTube-nya baru. Minta teman-teman bantu subscribe ya. Subscribe biar channel kita makin maju kayak gitu. Video-videonya boleh tonton, testimoni-testimoninya. Sedikit Pak, masih Pak. Belum banyak ya. Alhamdulillah teman-teman di sini kita izin ya untuk apa namanya itu, menghidupkan channel kita ya. Insya Allah dengan di sini orang semakin banyak paham dan mengenal terapi 3 unsur, sehingga banyak masyarakat yang mendapat manfaat. Karena intinya bukan pada kejantanan doang Pak. Kita bisa sehat ya, kita bisa sel-sel darah kita teregenerasi, jantung kita sehat, tubuh kita sehat ya. Jadi kita bisa aktivitas dan ibadah dengan nyaman seperti itu. Jadi bukan soal kejantanan saja ya Pak ya, bukan soal vitalitas doang seperti itu. Jadi jauh di situ ada misi dari 3 unsur adalah menguatkan dan menyehatkan apa namanya itu, tubuh dan organ. Ya, yang
ada Pak Zakaria dari Singapura. Oke, macam-macam ini Pak Hasan dari Ambon. Insya Allah izin saya ke dia untuk masukkan testimoni. Oke, cukup di situ aja Pak ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.